Ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu luas bangun datar persegi. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan luas persegi. Pengamatan. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Gambar 4.7 papan catur. Keterangannya, Udin dan Edo akan bermain catur. Beni tiba-tiba menghampiri mereka. Beni ingin mengetahui berapa banyak petak pada papan catur yang berwarna hitam dan putih seperti pada gambar di samping, gambar 4.7. Dapatkah kalian membantu Beni untuk menghitung seluruh petak pada papan catur? Ayo menara. Berikut ini penjelasan lebih rinci dari bacaan di atas pada pengamatan papan catur berbentuk persegi. Beni mulai mencacah banyaknya petak secara mendatar. Perhitungan dimulai dari baris pertama, kedua, ketiga sampai pada baris terakhir. Pada baris pertama terdapat 8 petak, berarti baris-baris selanjutnya akan sama karena ingat, persegi adalah bangun datar yang seluruh sisi-sisinya sama, sehingga dapat ditulis baris pertama 8 petak dan baris-baris selanjutnya 8 petak. Kemudian untuk mengetahui seluruh petak pada papan catur, caranya adalah 8 ditambah 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 8 sama dengan 8 dikali 8, hasilnya 64. Jadi jumlah petak keseluruhan pada papan catur yang berbentuk persegi adalah 64 petak. Jumlah petak tersebut menunjukkan luas papan catur. Ingat, pengertian dari luas bangun datar adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh 4.11. Tentukan luas persegi pada gambar di samping. Kita hitung baris pertama ada 10 petak. Penyelesaiannya, jumlah petak dalam satu baris adalah 10 petak. Jika S merupakan sisi dengan ukuran 10 petak dan L merupakan luas persegi, luas perseginya adalah, kita tulis rumusnya, L sama dengan S dikali S. L itu luas persegi, sedangkan S adalah sisi dari persegi. Tinggal kita masukkan ukuran-ukuran yang sudah diketahui, yaitu L sama dengan 10 dikali 10, hasilnya 100. Jadi luas persegi adalah 100 satuan luas. Contoh 4.12. Tentukan luas persegi dengan panjang sisi seperti gambar di samping ini. Kita lihat, bangun datar persegi dengan panjang sisinya 11 cm. Penyelesaiannya,
Kita tulis dulu yang diketahui, S sama dengan 11 cm. Kemudian kita tulis rumusnya, L sama dengan S dikali S. Ingat, L sama dengan S dikali S adalah rumus untuk mencari luas persegi. Lalu kita masukkan ukuran yang sudah diketahui. L sama dengan 11 dikali 11. Hasilnya 121. Jadi, luas persegi adalah 121 cm persegi. Adapun yang berhubungan dengan satuan luas adalah satuan luas dalam meter persegi dan satuan luas dalam are. Kita lihat aturan satuan luas dalam meter persegi. Jika turun satu tangga maka dikali 100. Jika naik satu tangga maka dibagi 100. Sedangkan aturan pada satuan luas are, jika turun satu tangga maka dikali 10. Jika naik satu tangga maka dibagi 10. Ingat, 1 hektar sama dengan 1 hektometer persegi. 1 are sama dengan 1 dekameter persegi. Untuk pembahasan satuan luas ini akan dijelaskan pada video khusus. Pengertian. Dikarenakan tentang satuan luas persegi berhubungan dengan bilangan kuadrat, maka yang harus kita ingat pengertian dari bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat adalah bilangan yang diperoleh dari hasil perkalian dua bilangan yang sama. Contoh, kita perhatikan pada tabel. 1 pangkat 2 itu sama artinya dengan 1 dikali 1, hasilnya 1. 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2, hasilnya 4, dan seterusnya. Kemudian yang berhubungan dengan luas persegi, kita lihat catatan. Jika luas persegi adalah L dan sisi persegi adalah S, maka rumus untuk menentukan luas persegi adalah L sama dengan S dikali S, sama dengan S pangkat 2 atau S kuadrat. Sedangkan untuk mencari sisi persegi adalah S sama dengan akar kuadrat dari L. Kita masuk pada contoh 4.13. Tentukan panjang sisi persegi jika diketahui luas perseginya 225 cm persegi. Penyelesaian, kita tulis dulu rumusnya. Karena yang dicari adalah sisinya, maka rumusnya adalah S sama dengan akar kuadrat dari L. Kemudian kita masukkan ukuran yang sudah diketahui. S sama dengan akar kuadrat dari 225. Untuk menarik akar kuadrat, perhatikan langkah-langkah berikut. 15 dikali 15 sama dengan 225. Kita lihat pada tabel. 15 dikali 15 sama dengan 225. Dengan demikian, S sama dengan akar kuadrat dari 225 adalah 15. Contoh 4.14. Tentukan luas persegi jika diketahui keliling perseginya 64 cm. Penyelesaiannya kita tulis dulu rumusnya. S sama dengan K per 4 atau K dibagi 4.
Lalu kita masukkan ukuran yang sudah diketahui. S sama dengan 64 dibagi 4. Hasilnya 16. Jika panjang sisi persegi sudah diketahui yaitu 16 cm, maka tinggal kita menghitung luas persegi dengan rumus L sama dengan S dikali S. Lalu kita masukkan ukuran yang sudah diketahui. L sama dengan 16 dikali 16. Hasilnya 256 cm persegi. Jadi jawaban untuk contoh 4.14 adalah 256 cm persegi. Contoh 4.15. Tentukan keliling persegi jika diketahui luas perseginya 144 cm persegi. Penyelesaian, dikarenakan yang dicari adalah sisinya, maka kita tulis rumusnya S sama dengan akar kuadrat dari L. Lalu kita masukkan ukuran yang sudah didapati. S sama dengan akar kuadrat dari 144. Kita lihat pada tabel. 144 itu hasil perkalian dari 12 dikali 12. Berarti S-nya adalah 12. Sekarang tinggal kita menghitung keliling dari persegi dengan rumus K sama dengan 4 dikali S. Lalu kita masukkan ukuran yang sudah didapati. K sama dengan 4 dikali 12. Hasilnya 48. Jadi keliling persegi adalah 48 cm. Tekan subscribe bagi yang belum. Penarikan akar kuadrat. Akar kuadrat atau akar pangkat 2 adalah kebalikan dari operasi pangkat 2 atau inverse pangkat 2 suatu bilangan. Langkah-langkah penarikan akar kuadrat. Contoh, kita akan mencari akar kuadrat dari 225 dan 144. Langkah pertama, pisahkan setiap dua angka dari belakang. Contohnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, tentukan bilangan kuadrat yang hasilnya paling mendekati angka paling kiri. Oke. Ya, angka yang mendekati angka 2 adalah perkalian 1 dikali 1. Maka kita tulis 1 dikali 1. Kemudian kita tulis 1 di belakang sama dengan, tinggal kita kurangi 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Kemudian bilangan di belakang angka 2 yaitu 25 kita turunkan. Selanjutnya, langkah ketiga, jumlahkan bilangan hasil pertama yaitu perkalian 1. Kita jumlahkan 1 ditambah 1. Hasilnya 2. Langkah keempat, simpan 2 seperti ini. Tinggal kita mencari bilangan yang hasilnya 125. Ya, bilangan angka 5, karena 25 dikali 5 hasilnya 125. Lalu angka 5 kita tulis di sini. Tinggal kita kurangi 125 dikurangi 125 hasilnya 0. Berarti
jawaban dari akar kuadrat dari 225 adalah 15. Sekarang kita masuk pada pencarian akar kuadrat dari 144. Caranya sama. Pisahkan dua angka dari belakang. Lalu tentukan bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 1. Ya, bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 1 yaitu 1. Kita tulis 1 dikali 1. Karena 1 dikali 1 adalah 1. Kita tulis di sini dan di belakang sama dengan. Kemudian tinggal kurangi. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Lalu dua angka di belakang 1 kita turunkan. Lalu 1 dikali 1 dirubah menjadi 1 ditambah 1 hasilnya 2. Lalu 2 kita tulis di sini. 2 titik-titik dikali titik-titik sama dengan, tinggal kita mencari bilangan yang kalau dimasukkan ke dalam titik-titik tersebut hasilnya akan mendapati 44. Ya, 2 kemudian dimasukkan angka 2 karena 22 dikali 2 hasilnya 44. Lalu 2 ditulis di belakang angka 1. Tinggal kita kurangi. 44 dikurangi 44 hasilnya 0. Jadi jawaban dari akar kuadrat 144 adalah 12. Asik mencoba halaman 131 sampai 132. Soal nomor 1, tentukanlah luas persegi berikut. Kita lihat pada gambar A. Kita hitung jumlah petaknya pada baris pertama dan baris-baris selanjutnya ada 4. Penyelesaian untuk soal bagian A. Jumlah petak dalam satu baris adalah 4 petak. Luas perseginya adalah, kita tulis dulu rumusnya, L sama dengan S dikali S. Lalu kita masukkan ukuran yang sudah diketahui. L sama dengan 4 dikali 4. Sama dengan 16. Jadi luas persegi adalah 16 cm persegi. Penyelesaian soal bagian B. Kita lihat sisinya 17 cm. Lalu kita tulis dulu rumusnya, L sama dengan S dikali S. Tinggal kita masukkan ukuran yang sudah diketahui. L sama dengan 17 dikali 17. Hasilnya 289. Jadi luas persegi adalah 289 cm persegi. Soal nomor 3. Jika diketahui keliling sebuah persegi 100 cm, berapakah luas persegi tersebut? Penyelesaiannya, kita tulis dulu rumusnya untuk mencari panjang dari sisi, yaitu S sama dengan K per 4. Lalu tinggal kita masukkan ukuran yang sudah diketahui. S sama dengan 100 per 4 atau 100 dibagi 4. Hasilnya 25. Sekarang panjang sisinya sudah diketahui, yaitu 25. Tinggal kita mencari luas persegi. Jika panjang sisi persegi 25 cm, maka luas perseginya adalah L sama dengan S dikali S. Lalu kita masukkan ukuran yang sudah diketahui. L sama dengan 25 dikali 25. Hasilnya 625 cm persegi. Jadi
Luas persegi adalah 625 cm persegi. Demikian beberapa penjelasan tentang luas bangun datar persegi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan subscribe bagi yang belum,